Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah.
Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita sama-sama datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan tidak pernah terbatas. Di rumah saudara, di tempat ini di mana kami berada saat ini dengan para imam-imam musik, Bapak Ibu Saudara, sama ada hadirat Tuhan. Tuhan lihat hati kita saat ini, Dia rindu hati kita, hati yang menyembah, hati yang rindu mencari wajah Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Yang Engkau lihat dari setiap kami umat-Mu adalah kedalaman hati kami ya Tuhan. Hari ini kami datang mencari wajah-Mu, dan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami sadar ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan tanpa Tuhan kami tidak ada artinya Tuhan. Hari ini kami bersyukur Engkau ingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan hadirat Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Hidup kami ya Tuhan, kerinduan kami, hasrat kami ingin berjumpa dengan Engkau ya Aba. Oralabaya syandaralabaya takaralabaya, oralabaya syandaralabaya takaralabaya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Yaralabas syandaralabaralab, hiralabas syandaralabaya ralabayarabu. We worship you, Jesus, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang disembah, hanya Kau Tuhan yang disembah selamanya. Oralamaya syaralamaya ralamo, hinaralamaya syande, hinaralamaya ramo. Bapa, kami datang mencari wajah-Mu dan merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau Tuhan yang layak dipuji selamanya. Kami mau terus lebih dalam menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kerinduan kami bersama-sama. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan
Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Ini doa kerinduan kami ya Tuhan. Katakan, Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, kami sambut uluran tangan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Jadikan bersama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari yang merindukan Tuhan, katakan dengan iman kita.
Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Ini pengakuan kami, ya Aba. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa roh. Yang belum dapat karunia berbahasa roh, mari berdoa. Mari sembah Tuhan dengan bahasa yang saudara mengerti dengan Tuhan. Oralabaya sandaralabata karalabaralabara. Mari terus nyatakan kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami, ya Allah. Engkau tahu kedalaman hati kami, ya Tuhan. Sungguh benar Engkau tidak pernah jauh dari setiap kami, ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu merindukan kami. Untuk kami selalu dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Oralabaya syadaralabalabalabalabala. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita dengan iman. Ini doa kami. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Mari yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan kita. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa ku merindukanmu. Oh, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sekali lagi, ya Tuhan, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Mari jangan terburu-buru kita ada di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari ungkapkan setiap doa kerinduan kita. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa,
Kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi. Diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu Bapa. Oh, syarala bayarala bayaramo. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Hirala basyarala bayaramo. Haleluya, haleluya. Sembah Dia lebih lagi, lebih lagi. Sembah Dia, sembah Dia. Shadarala bayarala ramo, hidarala basyarala bayaramo. Haleluya, haleluya. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Haleluya, haleluya. Oh, hilalabaya syaralabaya ralamo. Hinaralabaya syaralabaya ralamo. Lebih dari segalanya Tuhan, yang kami rindukan hanya hadirat-Mu. Saudara, hari ini Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Mungkin engkau yang sakit di rumah, mungkin setiap kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik secara materi maupun secara kesembuhan. Hari ini mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang berkata, Tuhan menilik hati kita. Dia hanya rindu kita menikmati hadirat Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Lihat setiap tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Engkau saat ini tahu, bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami jatuh, saat kami berdosa, saat kami tidak melakukan kehendak-Mu di pada zaman ini Tuhan. Namun Engkau melihat respon setiap kami umat-Mu yang ada di rumah dimanapun kami berada. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan dengan iman. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak sekali lagi, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang mengalami hadirat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang mengalami hadirat Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang hebat, tidak ada yang dapat dibandingi selain kami alami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di hadirat-Mu kami berkata Engkau ajaib. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus kita ajaib. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan kita ajaib. Lagi ya, tepuk tangannya sama-sama. Haleluya. Dengan iman katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lagi sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tepuk tangan sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya tetap selamanya. Dengan iman katakan, rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Yesus kita ajaib. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus kita ajaib. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Saudara, hari-hari yang kita lewati tentu secara manusia saudara, kita semua tidak sanggup
Tapi saya percaya ada kekuatan dari Tuhan. Dia yang membuat kita sanggup, saudara. Dia yang membuat kita kuat menghadapi setiap masalah yang terjadi hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita katakan, kami tidak takut ya Tuhan, kami tidak gentar, sebab Engkau beserta kami. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, katakan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari katakan dengan iman, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan melalui pujian penyembahan ini Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu Bapa. Bangsa ini ada di genggaman tangan-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami untuk bangsa ini, kami percaya Engkau Allah turun tangan untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah pengurapan-Mu turun atas negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Bapa. Engkau memberkati beliau Tuhan, hatinya begitu merakyat Tuhan untuk bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan punya Presiden yang luar biasa Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati jajaran menteri yang ada Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan Kau memberkati. Engkau memberkati Polri, TNI semuanya Tuhan, yang senantiasa berjaga-jaga untuk bangsa ini. Ketika takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa ini Tuhan, maka Indonesia boleh bangkit daripada hari-hari ini Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia Tuhan lebih lagi Bapa. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan 4 wakilnya Bapa. Terima kasih Bapa buat gembala sidang kami. Gembala sidang yang luar biasa Engkau pakai hari-hari ini Tuhan. Tuhan urapan-Mu turun atas gembala sidang kami. Pakai dia lebih lagi Tuhan untuk messenger-Mu Tuhan, untuk pesta Pentakosta yang ketiga Bapa. Engkau hadir Tuhan untuk gembala sidang kami. Berkati dia lebih lagi Tuhan. Kediaman yang Kau berkati Tuhan. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat 4 wakilnya Tuhan. Kesatuan hati ada di tengah-tengah mereka, sehingga gereja-Mu Tuhan boleh bangkit di dalam nama Yesus. Berkati mereka lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Hendro Basuki. Berkat yang sama turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati gembala kami lebih lagi Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gembala kami, Engkau Allah tidak pernah tinggalkan gembala kami. Berkati juga ibu gembala kami Tuhan, yang saat-saat ini Tuhan sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu turun atas ibu gembala kami. Pakai ibu Ipang lebih lagi Tuhan. Pakai Tuhan keluarga besarnya. Tutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu. Saatnya juga kami berdoa Tuhan buat wakil gembala kami di tempat ini, Ibu Rosa Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan Ibu Rosa, hati-Mu ada untuk wakil gembala kami. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami buat wakil gembala kami. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat pos pengumben Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan kami belum bisa bertatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui ibadah online kami, Engkau melawat umat-umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Karena hadirat Tuhan sungguh luar biasa untuk melawat Tuhan umat-Mu GBI Pos Pengumben Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat tim pelayan-Mu pagi hari ini. Kami bawa Tuhan WL Tuhan. Kami bawa multimedia Tuhan, yang senantiasa setia Tuhan untuk melayani Engkau di gereja-Mu Pos Pengumben. Berkat-Mu melimpah Tuhan atas pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi akan kami mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu. Engkau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dia sebelum naik ke mimbar ini Tuhan. Urapan-Mu luar biasa atas yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online yang sudah kita nantikan adanya hadirat Tuhan, hadir di antara kita semua, baik dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang karakter Yesus. Karakter Yesus di sini ada 5 hal
Yang kita sudah bahas ada 3, yaitu mengenai ketaatan, yang kedua mengenai mengampuni, dan yang ketiga mengenai kasih. Dan kali ini karakter Yesus yang akan dibawakan adalah mengenai rendah hati. Mari kita buka sama-sama di Matius 3 ayat 13 dan 14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Di sini dilihat bahwa Tuhan Yesus ini merendahkan dirinya sebagai manusia biasa. Kerendahan hatinya dibuktikan ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Kemudian kita lihat lagi di Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Karena Yesus di sini ada sangat rendah hati ya. Jadi kita lihat lagi kemudian di Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kita menyadari dari firman ini, kita menyadari dari Filipi 2 ayat 1-4, kita menyadari bahwa kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam diri kita dan dapat melihat, mengakui, serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau melihat tidak dari sisi, melihat karena kelebihannya, tetapi kita juga harus bisa melihat, menghargai, mengakui kekurangan daripada orang lain. Kita ini memiliki sikap kerendahan hati, menyadari tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Nah, di sini diperlukan membangun suatu hubungan atau relationship yang baik. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan, karakter Tuhan Yesus yang sudah Tuhan lakukan itu rendah hati. Nah, maukah kita memiliki karakter rendah hati? Tentu kita harus mau. Apa sih yang menjadi ciri orang yang rendah hati itu adalah apa? Saya dapatkan di sini ada 4. Yang pertama adalah terus mau belajar. Kalau kita lihat di Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi di sini Tuhan membimbing orang yang rendah hati itu, Tuhan mengajarkan kepada orang yang rendah hati. Nah, keinginan yang pertama kan ada kita harus terus mau belajar. Keinginan untuk terus mau belajar dan tidak merasa bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki adalah yang paling sempurna. Keinginan untuk terus mau belajar menunjukkan bahwa seseorang merasa bahwa ia bukanlah pribadi yang paling sempurna, yang memiliki segala-galanya. Ia tetap mau belajar karena ia merasa bahwa sebagai seorang manusia tentu memiliki banyak kekurangan yang harus diatasi dengan cara belajar atas sesuatu yang bisa membantu mencapai yang ia inginkan. Yang pertama tadi terus mau belajar, kemudian ciri daripada orang yang rendah hati ialah orang yang mau mendengarkan orang lain. Mau mendengarkan orang lain, kita lihat di Amsal 23 ayat 9.
jangan berbicara di telinga orang bebal. Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Di sini dikatakan bahwa telinga orang yang bebal artinya orang yang tidak mau mendengarkan orang lain. Nah di sini. Terus kemudian dia merasa mungkin pendapat dia yang paling benar. Jadi hendaklah kita menjadi pendengar yang baik. Keinginan untuk mau mendengarkan orang lain berarti kita tidak mengutamakan pendapat atau opini kita atas sesuatu. Seringkali kita berusaha memaksa opini atau tanggapan kita agar bisa diterima oleh banyak orang. Banyak juga dari kita yang ingin opini diterima hanya untuk keuntungan atau kepentingan pribadi. Padahal dengan mendengarkan orang lain dan menerima semua opini yang berbeda dari banyak orang, kita bisa menemukan jalan keluar terbaik atas suatu permasalahan yang ada. Yang setuju katakan amin. Mungkin memang pendapat yang berbeda, mungkin kadang-kadang kita merasa pendapatnya ini gak benar. Atau pendapat kita aja yang benar. Tetapi justru kita diberikan satu hal, yaitu kita mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kita di sini kalau kita sudah bisa mendengar, menjadi pendengar ya, menjadi pendengar yang baik, sehingga kita menjadi bijak. Kita lihat di Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan menjadi bijak. Jadi yang pertama, ciri daripada orang yang rendah hati adalah pertama terus mau belajar, yang kedua adalah mau mendengarkan orang lain, yang ketiga adalah mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Di Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Di sini adalah nyanyian ziarah Daud. Tentang Daud ya. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Kita mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak berusaha untuk mengatur hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Seseorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap kesuksesan yang ia terima adalah hasil campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak memegahkan diri dan bersombong diri karena telah berhasil mencapai suatu kesuksesan. Jadi dari ciri daripada orang yang rendah hati kita sudah bahas 3, yaitu yang pertama adalah terus mau belajar, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah mempercayai rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah tidak menghakimi. Kita lihat di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu
aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, di sini aku adalah Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi dikatakan di sini, yang pemungut cukai mungkin dipandangnya, oh ini orang yang sudah banyak merugikan masyarakat. Pasti udah gitu orang Farisi menganggap dirinya yang paling benar. Tetapi di mata Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Di sini Yakobus 4 ayat 10. Nah ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Jadi si orang pemungut cukai ini akan ditinggikan oleh Tuhan. Semua manusia ini sama di mata Tuhan. Tuhan sayang dan mengasihi kita tanpa membedakan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, janganlah kita menghakimi orang lain dari kacamata kita. Jadi, kesimpulannya kita harus memiliki karakter rendah hati seperti yang ada pada Yesus. Yang dapat ditunjukkan melalui ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, yaitu mau terus belajar yang pertama, yang kedua mau mendengarkan orang lain sehingga kita menjadi bijak. Yang ketiga, menyerahkan dan mempercayai hidup kita dalam rencana dan kehendaknya. Yang keempat adalah jangan menghakimi orang lain. Sebelum kita tutup firman pada pagi hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu. Yaitu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu yang hamba sudah sampaikan. Ampunilah kami ya Tuhan, terkadang kami ragu akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk mendengar dan mengerti apa yang Engkau mau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau.
Kami percaya kalau kami bisa ada saat ini karena kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami percaya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.